solo. Bitch, nanan solo. I'm going solo, lo, 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 lo. I'm going solo. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, luangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah, di halaman rumah. Kalian bisa menari, dance, push up, sit up, ataupun pull up. Karena di masa pandemi sekarang ini kita memerlukan olahraga agar imun tubuh kita kuat. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah penggunaan tanda baca tanya dan kata tanya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal tanda baca titik ya. Sekarang tonton dan dengar penjelasan dari Pak Ardi. Tanda tanya digunakan di dalam kalimat tanya. Nah, tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat tanya atau percakapan yang berupa pertanyaan. Kata tanya, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang harus kamu ketahui. Berikut adalah kata-kata tanya tersebut. Yang pertama ada kata apa, lalu siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, apa digunakan untuk menanyakan hal, peristiwa, atau kejadian. Contohnya, apa yang dilakukan ibu di siang hari? Ingat ya, menanyakan suatu hal, peristiwa, atau kejadian itu apa. Selanjutnya, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang bertugas menutup pintu di malam hari? Siapa yang tidak masuk sekolah? Nah, itu kan menanyakan orang. Yang ketiga adalah di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu meletakkan sepatu? Di mana kamu tinggal? Nah, itu contoh di mana. Yang keempat adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan ayah pulang kerja? Kapan kita masuk sekolah? Atau kapan virus corona hilang dari muka bumi ini? Nah, itu contoh kapan. Yang kelima adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa pintu harus dikunci di malam hari? Atau mengapa kita harus memakai masker? Nah, itu contoh kata tanya mengapa. Yang terakhir adalah bagaimana. Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contohnya, bagaimana pencuri itu bisa masuk ke rumah? Atau bagaimana cara membuat layang-layang? Ataupun bagaimana cara mengatasi virus corona? Itu kata tanya bagaimana. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi tentang tanda tanya dan kata tanya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Dan Pak Ardi berharap kalian bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya 6 tadi ya. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian buatlah 6 pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Kalian buat pertanyaan masing-masing satu ya, menggunakan kata tanya tersebut. Jangan lupa tulis nama, tanggal, dan pembelajaran keberapa di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Pak Ardi ingatkan kembali, bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera kumpulkan tugas-tugasnya. Karena tugas adalah sebagian dari tanggung jawab. Pak Ardi memberi tugas kalian supaya kalian tambah pintar, cerdas, tambah ilmu pengetahuan, dan menjadi bekal buat masa depan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.